Shalom, selamat pagi keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melakukan lagi doa puasa kita menantikan ke pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan dan bagi orang percaya. Mari kita kenaikan satu pujian lebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan kita menyiapkan untuk kita betul-betul dijamah oleh Roh Kudus. Jalan
Yesus namanya, nama yang dimenang. Yesus namanya, nama yang dimenang. Yesus namanya. Kudus-kuduslah Kau Tuhanku, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah selama-lamanya. Kudus, kudus, kuduslah Kau Roh Kudus. Kudus Engkau layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuja, layak diagungkan. Selama-lamanya Engkau hebat, selamanya Kau dahsyat luar biasa. Kudus namamu selama-lamanya. Kau dimuliakan, Kau diagungkan, dipuji, diagungkan, bersorak-sorai bagi Kau, Allah Yesus Tuhanku. Luar biasa Kau hebat, kasih-Mu luar biasa. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Ya Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan yang ajaib dan perkasa. Kami rindu, kami diisi lagi oleh renungan firman Tuhan. Bukan hanya kami merindukan, diisi oleh Roh Kudus. Terima kasih, kami pagi ini menyiapkan hati, menyiapkan seluruh totalitas kehidupan kami. Biar firman menggarami kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam keluargaku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Kita akan berbicara tentang satu tempat. Saya akan membacakan di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Pencurahan Roh Kudus, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama, ternyata itu berhubungan dengan sebuah tempat atau satu tempat. Secara khusus itu berbicara tempat loteng di mana para murid-murid Yesus mereka bersekutu bersama di sana dan mereka betul-betul mengabdikan diri mereka di dalam doa yang sangat serius, dan akhirnya dalam satu tempat itu mereka menikmati bagaimana kehadiran Roh Kudus dicurahkan lewat lidah-lidah api. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang satu tempat. Satu tempat tidak saya bawa dalam sebuah filosofis yang berhubungan dengan sebuah tempat berupa gedung atau berupa sarana, tetapi kita akan berbicara dalam filosofis yang lain tentang satu tempat. Saya ingin membawa kita semuanya memahami tentang sesuatu yang berbeda, bukan tentang ruang atau dunia materi, tetapi tentang sesuatu yang sangat esensi berkaitan dengan satu tempat. Nah, apa yang akan kita pelajari bersama-sama berhubungan dengan satu tempat? Yang pertama adalah satu tempat berbicara tentang nomenklatur yang satu visi bersama-sama dengan Kristus dan Roh Kudus itu sendiri. Apakah hati kita, apakah pikiran kita, apa gerak tujuan di dalam pelayanan kita, itu nomenklaturnya sama dengan nomenklaturnya Kristus atau nomenklaturnya Roh Kudus? Jikalau kita sama, maka kita berada dalam satu tempat. Kita berada dalam satu tempat pikiran yang sama. Kita berada dalam satu tempat hati yang sama. Kita berada dalam satu tempat misi yang sama. Kita juga berada dalam satu tempat proyek yang sama, atau tugas atau pekerjaan dan misi yang besar dari Tuhan yang sama. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang nomenklatur yang sama, maka pasti kita akan memiliki sebuah tujuan yang sama. Kita akan memiliki gerak yang sama dan kesehatian sama, dan juga kita akan memiliki gerak dan segala aktivitas kita semuanya menuju kepada sebuah tujuan yang jelas, yang satu tempat bersama-sama. Bukankah kalau kita berbicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan diri kita semuanya, kita tidak sedang berbicara tentang hanya bahasa roh,
Bukankah kita tidak sedang berbicara tentang masalah kecanggihan kita beroratori atau berpidato? Bukankah kita tidak berbicara tentang kecanggihan kita untuk menerangkan kebenaran kita firman Tuhan? Tapi kita berbicara tentang akhirnya dalam satu nomenklatur, jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang ditebus, jiwa-jiwa yang dibawa pada Kristus Yesus. Jadi ketika kita berbicara tentang filosofis satu tempat, yang pertama, kita sedang menyamakan sebuah nomenklatur yang sama di dalam visi, tujuan, proyek, dan esensi di dalam pelayanan kita semuanya. Apa itu? Kita berbicara tentang penuaian jiwa-jiwa, pemberitaan Injil yang menjadi bagian dari esensi tugas kita sebagai gereja yang ada di dalam dunia ini. Bagian yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apa artinya filosofis berkaitan dengan satu tempat? Satu tempat berbicara tentang sebuah posisi. Kita berada dalam sebuah posisi. Sama tidak posisi kita semuanya? Apakah kita adalah sama sebagai pelayan-pelayan Kristus, budak-budaknya Kristus, hamba-hambanya Kristus? Itu menjadi satu hal yang harus dijelaskan lebih dulu. Ketika kita berbicara tentang posisi yang sama, berarti kita tidak sedang beroposisi dengan Tuhan. Berarti kita tidak sedang beroposisi juga dengan kerajaan Allah. Posisi kita sama tidak? Sama, bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya, bersama-sama dengan Tuhan di dalam tugas-tugas yang besar, dalam perencanaan yang besar, atau tidak? Itu yang harus kita pastikan. Ketika kita dicurahkan oleh Roh Kudus, kita berbicara tentang satu tempat. Di sana kita harus memastikan bahwa posisi kita sama. Sama dalam posisi sebagai Tuhan, dalam posisinya Tuhan. Kita sama sebagai jajaran dari agen-agen Tuhan, duta-duta Tuhan. Kalau posisi kita sama, pasti kita akan memiliki tugas yang sama, tujuan yang sama. Kita akan memiliki juga hal-hal yang akan diperlengkapi juga yang sama oleh Kristus Yesus Tuhan Allah kita semuanya. Ketika kita berbicara tentang posisi yang sama, maka itu yang akan menyadarkan kepada kita semuanya untuk kita saling bersinergi, untuk kita saling bermitra, untuk kita saling menopang, untuk kita saling membangun. Ketika posisi kita sama, maka kita akan menempatkan teman-teman kita, gereja-gereja yang lain, siapapun juga mereka dalam denominasi yang berbeda, mereka adalah mitra. Mereka adalah teman-teman sepelayanan kita semuanya untuk mewujud nyatakan sebuah tugas yang besar, yaitu pemberitaan Injil dan penuaian jiwa-jiwa yang besar di dalam hidup kita semuanya. Posisi yang tidak jelas itu membuat kita semuanya akan melahirkan sebuah a priori yang tinggi, a priori yang membuat kita semuanya saling mencurigai, dan itu bisa menjadi sebuah senjata penghancur di dalam hidup kita semuanya. Maka ketika kita berbicara tentang satu tempat, kita berbicara tentang posisi kita sama. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kita sama posisinya sebagai pelayan-pelayan yang harus melayani Dia. Jikalau kita tidak menyadari posisi kita, wah itu sangat berbahaya. Dalam pertandingan sepak bola, orang harus tahu posisi dia. Jikalau dia sedang bertanding, misalnya dia adalah bagian dari klub Juventus, maka dia harus sadar posisi dia. Jikalau dia tidak sadar posisi dia, maka dia bisa melakukan gol bunuh diri di gawangnya dia sendiri. Maka pastikan bahwa posisi kita sama-sama di hadapan Allah. Kita bukan oposisi Allah, tapi kita mitra Allah. Paulus berkata, bukankah kita ini adalah mitranya Allah, kawan sekerja Allah. Jadi kalau kita kawan sekerja Allah, kita semuanya adalah mitra. Tidak ada saingan, tidak ada rivalis, tidak ada oposisi, tetapi yang ada adalah kerjasama kemitraan. Semakin kita sadar posisi kita, semakin besar ketergantungan kita kepada teman-teman yang lain, dan akhirnya kita pasti akan bisa menghasilkan karya-karya besar, bukan hanya dalam dimensi rohani, tapi dalam karya-karya pelayanan-pelayanan kita di dunia kita semuanya. Bagian yang ketiga, ketika kita berbicara tentang filosofis satu tempat, kita sedang berbicara tentang sebuah tujuan yang sama. Dalam sebuah konseling, saya melakukan pembinaan bagi mereka semuanya. Saya menggambarkan kalau kalian tidak memiliki tujuan yang sama, maka itu akan sangat berbahaya. Kalian bisa seperti berjalan sejajar lurus, tapi kalau tujuannya tidak sama, walaupun lurus, kalian tidak akan menemukan titik yang sama. Maka diperlukan sebuah tujuan yang sama, selaras, tapi kemudian kita berada dalam kesamaan yang luar biasa. Nah, kalau tujuan kita jelas, tujuan kita sama, pasti kita akan sampai pada satu tujuan yang benar, tujuan yang disepakati oleh Tuhan. Kalau kita memiliki tujuan yang sama, pasti yakin kita akan mengerahkan seluruh daya. Kita akan memberikan sebuah action yang sama, mencapai target bersama-sama. Jikalau tujuan kita berbeda, kita melakukan segala upaya apapun juga, kita tidak akan pernah bertemu pada satu tujuan. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada gereja,
tujuan kita harus sama, yaitu memperluas pekerjaan Tuhan, proyek Tuhan, dan memenangkan jiwa-jiwa, dan membawanya dipersembahkan kepada Kristus Yesus Tuhan Allah kita semuanya. Satu tempat menyadarkan bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Jikalau tujuan kita sama, maka prepare kita, persiapan kita, dan segala sesuatu pasti akan sama. Seluruh totalitas kegiatan, seluruh totalitas pergerakan kita semuanya hanya diarahkan pada satu tujuan. Mungkin bidang-bidang yang kita tangani sangat berbeda, tetapi semua bidang-bidang yang berbeda itu orientasinya pada satu tujuan yang sangat jelas. Maka mari kita membangun sebuah filosofis satu tempat. Tuhan memberkati kita pagi ini, dan biarlah Roh Kudus makin hari makin kuat dan menjadi satu pribadi yang memperkaryakan dan memberdayakan diri kita semuanya. Tuhan memberkati. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian ini satu kali. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Puji syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau bukakan lagi kepada kami. Kami harus memiliki sebuah komitmen, filosofis yang sangat kuat, satu visi, nomenklatur kami bersama-sama dengan nomenklatur Tuhan sama. Tujuan kami sama, kami bukan oposisi, dan kami juga Tuhan akan terus-menerus memposisikan diri kami sebagai duta-duta Allah, dan kami berada di pihak-Mu Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami terus berdoa untuk lawatan Roh Kudus kepada bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati dan melawat bangsa negara kami ini semuanya, supaya ada begitu banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Mereka akhirnya mengenal Kristus Yesus Tuhan kami. Mereka percaya kepada Kristus. Kami berdoa Tuhan Engkau memberikan sebuah pencerahan. Roh Kudus mengurapi mereka satu persatu. Ketika mereka melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan religi mereka, Tuhan Roh Kudus Engkau menjamah mereka. Dipertemukan mereka dengan keselamatan-Mu. Dipertemukan mereka dengan anugerah-Mu. Sehingga mereka menjadi putra-putra Allah. Diselamatkan, dibebaskan dari kungkungan dosa mereka. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau memberkati yayasan-yayasan misi yang melakukan pelayanan-pelayanan pemberitaan kabar baik, pemberitaan tentang kabar Yesus yang telah mati menebus segala dosa. Mereka makin hari makin kuat, mereka makin hari makin berantusias melakukan pelayanan-pelayanan di misi mereka. Tuhan memberkati para misi-misi yang bergerak untuk memberitakan Injil. Berikan kepada mereka semuanya keberanian, berikan kepada mereka semuanya ketabahan, berikan kepada mereka semuanya keteguhan. Sekalipun Tuhan tantangannya begitu berat, Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang tertutup oleh Injil, baik itu disebabkan oleh karena penolakan-penolakan, aturan-aturan atau apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami tahu Engkau tidak dapat dihambat, Injil-Mu tidak dapat dibendung, Injil-Mu tidak dapat dihambat. Dan kami tahu Injil-Mu pasti akan menemukan jalan, masuk dan kemudian mendarat
di hati banyak orang, dan mereka menjadi percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Memberkati pemerintahan negara kami, Tuhan memberkati presiden kami dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, jajaran kementerian, lembaga tinggi, DPR dan anggota MPR lain, Tuhan juga Engkau memberkati, supaya bersinergis bersama-sama mewujud nyatakan sebuah kebijakan-kebijakan yang sangat berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang bulu dan berkeadilan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dipulihkan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa adil, makmur, sejahtera, dan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang betul-betul menikmati segala berkat yang datang dari Tuhan, sehingga bangsa kami akhirnya menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain yang mengalami kekurangan dalam segala aspek apapun juga. Tuhan memberkati penanganan COVID, Tuhan memberkati vaksinisasi yang dilakukan di Indonesia supaya berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, tingkat COVID yang naik imbas karena mungkin mudik atau apapun juga, kami mematahkan, kami hancurkan kekuatannya, dan kiranya Tuhan menjagai supaya akhirnya imun di seluruh orang-orang di Indonesia makin hari juga makin dilindungi dan makin kuat, sehingga kesehatan di Indonesia tidak berada di ambang menakutkan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati terus-menerus Tuhan, Satgas dan para dokter serta suster, mereka yang berada di garda depan untuk bergerak, Tuhan memastikan kesehatan akan berjalan baik, vaksinisasi juga berjalan dengan baik. Tuhan memberkati juga Tuhan imbas COVID-19 yang berat berhubungan dengan bidang ekonomi. Tuhan, Engkau juga memberkati baik bidang-bidang ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan, bidang-bidang ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata, perdagangan, bisnis, apapun juga kuliner. Tuhan, Engkau campur tangan memberkati supaya bisnis perekonomian di Indonesia makin hari makin geliat, sehingga kami bisa mendapatkan bahwa keuangan di bangsa negara kami boleh stabil dan tidak tergoncang, sehingga akhirnya itu bisa membangun sebuah kehidupan yang lebih baik, dan kami betul-betul Tuhan mendapatkan berkat-berkat secara jasmani dari pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan untuk gereja-gereja yang melakukan doa untuk pencurahan Roh Kudus. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Berikan mereka semuanya untuk merindukan Roh Kudus sungguh-sungguh serius, bukan untuk dipakai, diperkosa untuk kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Kristus Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus dimenangkan, ditebus dosanya oleh karya Roh Kudus di dalam kehidupan gereja yang memenuhi gereja itu juga. Tuhan, memberkati juga Tuhan secara khusus supaya lewat Roh Kudus gereja juga dibangkitkan dalam motivasi yang murni, juga di dalam proyek-proyek yang murni untuk pemenangan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati, berkati gereja dengan kuasa-Mu juga, supaya gereja Tuhan bukan hanya kemudian menyajikan sebuah pelayanan yang bersifat mungkin ministry atau bersifat hal-hal jasmaniah, tetapi juga gereja dipakai menjadi satu agen atau rumah obat, rumah penyembuh lewat pelayanan-pelayanan adikodrati dan supranatural yang ada di dalam Roh Kudus itu sendiri di dalam kehidupan gereja. Ya Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, dan Engkau juga memberkati beberapa orang-orang yang memberkati gereja-gereja, bukan hanya gereja kami tapi banyak gereja, anak-anak Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang sekolah, anak-anak teologi yang sekolah. Engkau memberkati juga Tuhan dalam ekonomi, keuangan mereka, supaya mereka semuanya menjadi berkat. Kami berdoa secara khusus untuk rohanian jemaat kami, bangkitkan, pulihkan untuk mereka menghargai waktu-waktu persekutuan dengan Roh Kudus, waktu-waktu doa, waktu-waktu perjumpaan dengan firman-Mu itu sendiri, dan persekutuan-persekutuan dengan saudara-saudara seiman, sehingga mereka semuanya bertumbuh di wilayah rohani yang sehat. Tuhan, terima kasih. Saya berdoa untuk pergumulan kami memiliki sebuah gedung dan tanah yang dapat kami pakai untuk kami beribadah dan membangun sebuah Tuhan pelayanan dengan pengelolaan yang baik. Tuhan yang memberkati orang-orang yang sudah memberikan sebuah janji untuk menopang atau menolong kami semuanya memiliki gedung. Tuhan memberkati berlipat kali ganda bisnis-bisnis mereka. Tuhan memberkati juga jemaat kami, supaya kami terus-menerus memiliki cara hidup yang berbeda setelah Roh Kudus. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dicintai, dikasih oleh orang-orang, karena mereka melihat gaya hidup kami oleh Roh Kudus yang sangat berbeda, sehingga kami semuanya menjadi patron dan pola yang dapat ditiru. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati pergerakan dari gereja-gereja di seluruh dunia yang sedang berdoa menantikan pencurahan. Lawatan-Mu terjadi di sana, dan kebangkitan gereja untuk mereka menjadi pelaku-pelaku firman, memberitakan Injil, itu menjadi sebuah hal yang sangat terjadi, dan gereja menjadi gereja yang sangat bangkit untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.